Halo, assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi tematik khusus tentang IPA, yaitu mengenai pendengaran manusia. Nah, sebelumnya di pertemuan yang sebelumnya ya, kita pernah membahas tentang bunyi. Ada yang tak tahu apa itu bunyi? Nah, sumber bunyi itu adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi, apapun itu ya. Benda apapun, bahkan tubuh kita ini juga bisa dikatakan sebagai benda dan bisa menghasilkan bunyi tersendiri. Nah, seperti kita mau bersiul, terus seperti kita bersuara, seperti tangan kita menepuk-nepuk dada, atau tangan kita sedang bertepuk tangan. Nah, itu juga bisa menghasilkan suatu bunyi. Nah, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi semua sumber bunyi itu dihasilkan oleh getaran dari benda, entah itu gas, entah itu cairan atau air, ataupun benda padat. Nah, antum bisa lihat di sekeliling benda antum itu semuanya bisa menghasilkan bunyi. Ada yang caranya bunyinya dipukul, ada yang bisa menggunakan digesek, ada yang bisa dipetik dan lain sebagainya. Nah, berikut contoh-contoh untuk benda yang dapat menghasilkan bunyi. Tapi di sini alat musik ya. Yang pertama ada gitar. Nah, cara memainkan gitar agar bisa menghasilkan bunyi gimana? Bisa dipetik senarnya, dawainya, ya, atau juga bisa dipukul bagian badannya. Ya, nanti ini ada efek seperti drum, seperti kajon. Nah, seperti itu. Terus ada lagi harmonika. Nah, kira-kira harmonika ini gimana cara membunyikannya? Betul sekali, cara membunyikannya dengan cara ditiup atau dihisap. Nah, seperti itu. Lalu ada juga kendang. Nah, kendang ini juga dipukul. Ya, cara membunyikannya dipukul. Nah, semuanya ini, semua benda ini ketika kita bunyikan pasti akan ada yang bergetar. Seperti gitar, pasti yang bergetar adalah senarnya atau dawainya. Kendang, yang bergetar adalah membrannya ya, yang dipukul-pukul ini sama masnya ini. Nah, terus untuk yang harmonika yang bunyi apa? Yang bunyi yang bergetar adalah udara sekitarnya, udara sekitar dari harmonikanya. Itu yang bergetar. Dan getarannya sampai ke telinga kita. Makanya dia bisa menimbulkan atau mengakibatkan suatu sumber bunyi. Seperti itu ya. Baik, kita masuk ke materi yang sesungguhnya, yaitu tentang pendengaran manusia. Nah, yang bagian pertama ini kita bahas bagian dan cara kerja telinga. Silahkan diperhatikan di buku pupena juga sudah ada ya, di halaman 36, tapi antum bisa perhatikan di sini. Ini namanya daun telinga, ya, daun telinga manusia. Lalu di sini ada saluran suara. Saluran suara atau biasa disebut juga liang telinga. Ini fungsinya untuk meneruskan suara. Jadi suara-suara dari luar ditangkap oleh daun telinga, terus nanti diteruskan oleh saluran suara. Ya, di sini juga ada rambut-rambut kecil. Ya, rambut-rambut kecil di pinggir-pinggir dindingnya ini. Gunanya buat apa? Gunanya buat menghalau debu dan air masuk ke telinga secara langsung. Jadi mampir dulu ke sini kotoran-kotorannya. Terus setelah ada bunyi, setelah ditangkap oleh daun telinga, lalu diteruskan ke saluran suara luar. Terus bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk menerima getaran bunyi, ya, dari udara, dari gas, terus menggetarkan gendang telinga. Setelah itu habis menggetarkan gendang telinga, bunyi tersebut diteruskan ke maleus dan incus, atau dengan kata lain tulang-tulang pendengaran, ya, atau telinga bagian tengah. Nah, ini fungsinya buat apa? Meneruskan bunyi dari gendang telinga ke koklea. Nih, koklea. Ya, jadi habis dari incus dan maleus dulu bergetar, terus ke incus langsung ke koklea. Nah, koklea ini atau biasa juga disebut sebagai
ruang siput ya, karena seperti bentuk rumah siput ya. Nih koklea. Koklea itu berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran atau syaraf ini, syaraf ruang siput ini. Nah, untuk diteruskan ke otak kita. Jadi nanti yang bertugas untuk menangkap adalah komponen-komponen di dalam telinga ini. Gitu. Terus Ustadz jelaskan juga di sini ada yang namanya saluran setengah lingkaran. Nah, ya, yang ini ya. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi untuk apa? Berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Jadi kalau misalnya antum naik mobil atau naik pesawat atau naik kendaraan atau antum muter-muter tuh, muter-muter sambil tutup mata atau main wahana yang berputar-putar sambil tutup mata, nah itu nanti antum akan sedikit pusing kan, sedikit oleng ya kalau orang bilang ya, sedikit oleng, terus akhirnya terjatuh. Nah itu karena saluran setengah lingkaran kita terganggu nih ya, cairannya di sini kocak. Jadi goyang-goyang, jadi kita bisa mabok, kita bisa oleng, kita bisa pusing. Nah itu dari situ. Jadi kalau misalnya naik pesawat atau naik kendaraan biar gak mabuk, ya ini telinganya dipadatkan, caranya dengan mengangangkan mulut seperti itu. Terus selanjutnya ini ada syaraf vestibular ke otak juga. Lalu di sini ada saluran eustasia atau kalau di buku saluran eustachius ya. Ini fungsinya untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring. Faring ini bagian yang menghubungkan mulut dengan tenggorokan kita. Nah, jadi THT, telinga, hidung, tenggorokan itu semuanya masih satu saluran ya. Jadi kalau misalnya kita pilek, pasti telinga kita gatel. Oke, tenggorokan kita juga gatel. Kalau misalnya telinga kita kotor, pasti hidung kita juga gatel, tenggorokan kita juga gatel. Nah, begitupun kebalikannya, kalau misalnya kita batuk-batuk, pasti telinga kita juga rasanya sakit, hidung kita juga rasanya sakit, seperti itu. Jadi karena salurannya masih satu, gitu ya. Nah, ini suatu lagi, ada suara masuk, diterima oleh gendang telinga, diterima oleh daun telinga, masuk ke saluran suara luar, diterima oleh gendang telinga dalam, ke gendang telinga, lalu diteruskan oleh malleus dan inclus menuju ke ruang siput ya, ruang siput. Terus dari ruang siput masuk lagi ke saraf ruang siput atau saraf pendengar menuju ke otak. Itu komponennya dan alur cara kerja telinga kita. Jadi kalau ada bagian yang sakit pasti akan kerasa seperti itu ya. Terus selanjutnya ada bagian kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, di sini telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Nah, tapi saya jelaskan sekalian bahwa ada beberapa gelombang bunyi. Di antaranya yang pertama gelombang infrasonik. Itu gelombangnya kurang dari 20 Hz. Yang bisa mendengarkan siapa? Yang bisa mendengarkan jangkrik dan kawan-kawannya. Lalu ada gelombang audiosonik. Nah, ini manusia yang bisa mendengarkan dengan kecepatan gelombangnya 20 sampai 20.000 Hz. Ya, manusia ya. Manusia semakin tua umur manusia pasti nanti kemampuan pendengarannya semakin menurun juga, karena organ telinganya juga semakin menua. Lalu yang terakhir ada gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik ini besarannya lebih dari 20.000 Hz dan yang bisa mendengarkan hanya beberapa hewan saja, yaitu lumba-lumba, kelelawar. Nah, dia menggunakan sonar ya. Jadi dia seperti kelelawar ini tidak dapat melihat dengan baik, tapi dia berjalan atau melihat sekitar dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Lumba-lumba pun juga sama menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, selanjutnya memelihara telinga kita. Nah, beberapa cara untuk memelihara telinga kita diantaranya adalah membersihkan telinga luar secara teratur.
dengan sapu tangan dan air hangat. Nah, ini bisa kita laksanakan ketika kita sholat. Ketika mau sholat ya, maksudnya mau wudhu, antum kan itu bersihkan bagian telinga juga. Jadi jempol membersihkan bagian belakang telinga dan telunjuk membersihkan bagian dalam telinga. Tuh. Tapi jangan terlalu dalam-dalam ya, nanti takutnya kotorannya bisa masuk. Nah, jadi di sini yang kedua, jangan mengorek-ngorek kotoran dalam-dalam. Jadi kalau misalnya kita mau membersihkan, kita jangan terlalu dalam membersihkannya, jangan didorong-dorong ke dalam, nanti malah kotorannya bukannya keluar tapi malah menumpuk, malah jadi bahaya nanti ya. Terus selanjutnya, jika mendengarkan bunyi terlalu keras seperti berdek atau suara motor yang terlalu bising, tutuplah lubang telinga antum biar nanti gendang telinganya tidak rusak, seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar baik-baik merawat telinga kita, anugerah dari Allah ya, karena itu adalah karunia yang Masya Allah besarnya, itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi kita harus selalu bersyukur mendapatkan organ-organ yang sangat berguna untuk manusia. Begitu anak-anak, sampai di sini untuk tugasnya. Nanti silahkan dibuka buku pena halaman 37 yang IPA ya, yang bagian bawah ada 5 nomor. Silahkan dikerjakan, nanti difoto dan dikirim ke Ustadz. Baik, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.